Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Windingsi dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang telah saya baca dengan judul Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil. Judul novel Pangeran Diponegoro Menggagas Ratu Adil. Penulis Remi Silado, penerbit Tiga Serangkai, Kota Solo, cetakan pertama 2007, isi halaman 340 halaman. Novel ini sendiri berkisah tentang kehidupan Pangeran Diponegoro di masa muda, pada usia 7-20 tahunan, yang kala itu lebih dikenal dengan nama Ontowiryo. Ontowiryo, anak laki-laki 10 tahun, dikenal rakyat di sekitar Tegarejo sebagai Syekh Abdurrahim dan kelak terkenal seantero Nusantara sebagai Pangeran Diponegoro. Ia berlari di pematang sawah Mantera setelah menyeberangi Kali Wonongo menuju ke tempat tinggal nenek buyutnya, yaitu Ratu Ageng, permaisuri Sultan Hamengkubuwono pertama yang biasa disebut Sultan Suwargi. Dari kejauhan, Ratu Ageng yang mengasuh Ontowiryo sejak bayi sudah melihat cucunya berlari-lari begitu. Dalam caranya berlari, sang nenek menyimpulkan bahwa ada hal istimewa yang pasti akan diperkatakan oleh cucunya itu. Setiba di rumah, Ontowiryo menghempaskan badan, terengah-engah dan keringat membasahi sekujur tubuhnya. Dan melihat itu, Ratu Ageng tertawa, juga merengut merasa lucu. Kata Ratu Ageng, "Kamu kenapa, Wir? Kailmu mana? Kok kamu terbirit-birit seperti baru melihat setan?" "Memang," sahut Ontowiryo bersemangat, meyakinkan nenek buyutnya. "Aku memang melihat setan, Nek." Ratu Ageng tertawa. Dalam hatinya berlangsung rasa maklum bahwa anak-anak seusia Ontowiryo yang baru berusia 10 tahun pada tahun 1795 ini rumlah dibayang-bayangi oleh berbagai fantasi. Setengah jam kemudian, dalam mematuhi kata-kata neneknya, Ontowiryo masuk ke ruang depan, duduk di muka meja berukuran besar. Di atas meja itu terlihat beberapa buku tumpukan. Ketika neneknya tadi menyuruhnya belajar, maka Ontowiryo tahu bahwa belajar berarti membaca. Konflik cerita kemudian lebih terfokus ke Keraton Mataram, pengkhianatan Danurejo II yang juga menantu Sultan Hamengkubuwono II dengan menjual informasi kepada Belanda yang akhirnya harus dibayar dengan hukuman yang setimpal. Keputusan Sultan mengeksekusi Patih Danurejo yang dianggap sebagai perlawanan terhadap Belanda ternyata ada konsekuensinya. Gubernur Jenderal Belanda yang baru di Andalas ketika datang ke Yogyakarta membuat keputusan mengejutkan yang memakzulkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahtanya dan mengangkat Raden Mas Suroyo sebagai Sultan Hamengkubuwono II. Puncak konflik keesokan harinya, kedua-duanya dinasehati Kiai Taptajani. "Berkelahi itu tidak baik," kata sang kiai. "Nanti kalau kalian sudah besar, ingatlah baik-baik nasihatku ini, bahwa berkelahi memang tidak baik. Tapi kalau tidak ada lagi rasa percaya pada nilai kata-kata sebagai kata, apa boleh buat berkelahi itu terpaksa dilakukan. Dalam berkelahi, orang berpikir tentang menang. Kemenangan dalam berkelahi tidak mungkin dicapai tanpa berpikir untuk menguasai perkelahian. Sultan Hamengkubuwono pertama ketika masih bernama Pangeran Mangkubumi bisa menang berkelahi dengan Belanda, yaitu Mazor de Krek, sebab beliau belajar untuk tidak kalah. Belajar adalah berarti mempersiapkan diri untuk menang. Mengerti kalian?" kata sang kiai. Ontowiryo dan Wironegoro menjawab, "Ya." "Sudah," kata sang kiai, "sekarang lanjutkan belajar kalian untuk menjadi manusia yang baik. Ayo Iqro." Kedua membacanya. Ontowiryo cepat memahami arahan pamannya. Dia paham dan semakin mudeng karena dia sadar manusia adalah makhluk sempurna, tubuh roh jiwa dengan sejumlah tanggung jawab.
Ontowiryo cepat memahami arahan-arahan pamannya. Dia paham dan semakin mudeng karena dia sadar bahwa manusia adalah makhluk sempurna, tubuh roh jiwa dengan sejumlah tanggung jawab kepada Sang Khalik serta sekalian alam, atau yang ada dalam surat-suratnya Ontowiryo lebih menyebutnya Sang Widi. Untuk memahami arti hidup dan kehidupan dengan menggunakan akal budi dan hati nurani. Dengan itu, dia menyimpulkan apa yang baru diingatkan oleh pamannya, Pangeran Bei, merupakan amanat dari seorang manusia kepada anak manusia. Dari latihan demi latihan berkuda dan bergalah disertai dengan nasihat, anjuran, ajaran, ataupun amanat yang artinya mengarahkan Ontowiryo menjadi seorang satria yang paripurna wirya dan nimpuna. Maka tak terasa waktu yang dilaluinya sudah cukup panjang untuk menyebutnya teruna. Pada suatu ketika di akhir latihan sebelum balik ke Yogyakarta, Pangeran Bei berkata, "Paman, lihat perkembanganmu makin hari makin bagus. Kamu harus jaga keseimbangan." Ontowiryo merendah katanya, "Saya masih merasa kurang. Aku memang ingin jadi pemimpin, tapi pemimpin agama kita, agama yang sudah dilecehkan oleh Belanda. Aku ingin menjadi Amirul Mukminin, Panotogomo Khalifatul Tanah Jawi, Pangeran Diponegoro." Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.